Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hikmah Ramadhani dengan NIM S1S1200006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode Riemann, metode trapesium, dan metode Simpson untuk memenuhi tugas final mata kuliah metode numerik. Langsung saja. Pertama, apa itu bentuk umum persamaan parabola? Pada umumnya, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Suatu fungsi selalu berkaitan dengan grafik fungsi. Begitu juga dengan yang ada pada fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memiliki bentuk seperti parabola. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat harus ditentukan titik potong dengan sumbu koordinat dan juga titik ekstrim. Adapun sebutan lain untuk titik ekstrim yaitu titik puncak atau titik maksimum atau minimum. Kemudian titik potong dengan sumbu koordinat. Titik potong dengan sumbu x didapatkan dengan cara menentukan nilai perubahan x pada fungsi kuadrat. Apabila nilai perubah y sama dengan 0, sehingga akan didapatkan titik potong x1,0 dan x2,0, yang mana x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Namun, perlu diingat bahwasanya berbagai akar persamaan kuadrat tergantung dari diskriminasinya. Apabila diskriminasinya sama dengan 0, maka akan didapatkan hanya satu akar, dan ini berarti hanya ada satu titik potong dengan sumbu x. Jika nilai diskriminasinya kurang dari 0, persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real, yang berarti tidak mempunyai titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu y didapatkan dengan cara mencari nilai y pada fungsi kuadrat apabila nilai perubah x sama dengan 0, sehingga akan didapatkan titik 0, y1. Titik ekstrim. Titik ekstrim pada fungsi kuadrat adalah sebuah koordinat dengan absisnya merupakan nilai sumbu simetri serta ordinatnya adalah nilai ekstrim. Pasangan koordinat titik ekstrim pada fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c itu seperti berikut ini. Minus b per 2a, minus d per 4a. D merupakan diskriminan, sehingga menjadi suatu rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Seperti yang telah kita disebutkan di atas, X sama dengan minus B per 2A merupakan sumbu simetri, dan minus D per 4A adalah nilai ekstrim dari fungsi kuadrat. Pembuktian rumus titik ekstrim fungsi kuadrat. Titik ekstrim dapat kita peroleh dari konsep turunan pertama. Titik ekstrim fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Didapatkan dengan cara menurunkannya terlebih dahulu, lalu hasil turunannya sama dengan 0, y aksen sama dengan 0, sehingga akan dapatkan bentuk seperti di bawah ini. Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Y sama dengan a dikurang b per 2a kuadrat ditambah b dikurang b per 2a ditambah c. Y sama dengan A B kuadrat per 4A kuadrat dikurang B kuadrat per 2A ditambah C. Y sama dengan B kuadrat dikurang 4A B kuadrat per 4A dikurang B kuadrat per 2A ditambah C. Y sama dengan B kuadrat dikurang 2B kuadrat ditambah 4C per 4A. Y sama dengan minus B kuadrat ditambah 4AC per 4A. Y sama dengan minus B2 B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Y sama dengan minus D per 4A sama dengan minus D per 4A. Merupakan di koordinat titik ekstrim. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke metode analitik. Untuk persamaan yang saya gunakan yaitu 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan rumus x sama dengan minus b
tambah B kuadrat dikurang 4C per 2A. Sini kita masukkan X sama dengan minus 3 tambah 3 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali minus 4 per 2 kali 2. X sama dengan minus 3 tambah akar 9 ditambah 32 per 4. X sama dengan minus 3 tambah 6,40312 per 4. Nah, untuk X1 di sini hasilnya minus 3 ditambah 6,40312 per 4. Terus untuk X2-nya itu minus 3 dikurang 6,40312 per 4. Nah, hasilnya X1 sama dengan minus 2,3508 dan X2 hasilnya 0,85078. Kemudian ke metode pemerik. Kita masuk di metode integral Riemann. Metode integral Riemann dilakukan dengan membagi interval di bawah kurva suatu fungsi matematik sebanyak n subinterval sama besar. Pada setiap subinterval dibentuk persegi panjang setinggi kurva pada setiap titik tengah persegi panjang tersebut. Area setiap subinterval diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar masing-masing persegi panjang. Jumlah masing-masing area tersebut digunakan untuk menaksir interval integral suatu fungsi dengan interval tertentu. Fungsi proses integrasi menggunakan metode titik tengah dapat dituliskan pada persamaan integral dengan batas bawah A dan batas atas dfx dikali dx dengan sigma n I sama dengan 1 F I B dikurang A per M dikurang B dikurang A per 2M kemudian dikali B dikurang A per M. Error dari metode ini dapat diestimasi menggunakan persamaan integral batas bawah A dan batas atas B H Hx dikali dx sama dengan minus B kurang A pangkat 3 per 24M pangkat 2 dikali F kuadrat Nah, visualisasi proses integrasi dengan metode Riemann adalah seperti ini. Kemudian kita masuk ke metode Simpson. Metode Simpson membagi subinterval A, B menjadi n subinterval, di mana n merupakan bilangan genap. Untuk setiap pasang subinterval, luas area di bawah fungsi fx ditaksir menggunakan polinomial berderajat 2. Misalkan U lebih kecil dari F lebih kecil dari W merupakan titik sembarang pada suatu fungsi yang akan dicari integralnya yang terpisah sejauh H. Untuk X elemen U, W, kita ingin menaksir fx menggunakan parabola yang melalui titik U, FU, V, FV, dan W, FW. Terdapat satu parabola PX yang dapat dibentuk dari ketiga titik koordinat tersebut yang ditunjuk melalui persamaan. Metode Simpson. PX sama dengan FU X dikurang V dikali X dikurang W per U dikurang V dikali U dikurang W ditambah FV X dikali U X dikurang U dikali X dikurang W per V dikurang U dikali V dikurang W ditambah FW X dikurang U dikali X dikurang V per W dikurang U dikali W dikurang V. Sebagai taksiran luas di bawah kurva
Y, fx digunakan integral batas bawah W dan batas atas U, px kali dx. Hasil integrasi kurva persamaan itu integral batas bawah W dan batas atas U, px dikali dx sama dengan H per 3 dikali F dikali U ditambah 4P dikali 4F dikali V ditambah F dikali W. Sekarang asumsikan N merupakan bilangan genap, maka kita perlu menambah taksiran untuk subinterval X2I, X2I ditambah 2 untuk memperoleh taksiran S pada integral batas bawah A dan batas atas B, fx dx yang disajikan pada persamaan. Sama dengan H per 3, F0 ditambah 4, sigma N dikurang 1, I sama dengan 1, 35, F1 tambah 2, sigma N dikurang 2, I sama dengan 2,4,6, Fi tambah Fn. Persamaan atas disebut sebagai kaidah Simpson sepertiga, karena terdapat koefisien sepertiga pada bagian depan persamaan tersebut. Persamaan tersebut juga mudah diingat, mengingat pola koefisien persamaan tersebut adalah 1, 4, 2, 4, 2, sampai dengan 2, 4, 1. Namun, penggunaan kaidah sepertiga Simpson mengharuskan jumlah subinterval n genap. Kondisi tersebut jelas berbeda dengan metode trapezoida yang tidak mensyaratkan jumlah selang. Error dari metode Simpson sepertiga dapat dihitung menggunakan persamaan integral batas bawah A batas atas B Hx kali dx dengan minus B dikurang A pangkat 5 per 180 M pangkat 4 dikali F pangkat 4. Nah, mungkin itu saja. Nah, sekarang kita akan berpindah ke programnya. Saya akan menjelaskan programnya. Nah, langsung saja. Pertama kita bikin programnya buat yang menggunakan metode Riemann. Kita import nanti pas save, kemudian import matplotlib .pyplot plt, kemudian masukkan f sama dengan lambda x titik 2 x di pangkat 2 ditambah 2. Nah, kemudian A-nya di sini tuh A-nya di sini 2, kemudian B-nya itu 3, terus C-nya salah N-nya itu 4. Kemudian X dengan MP titik space A, B, space A, B,
N plus 1 ditambah 1. Kemudian Y sama dengan Fx. Terus X sama dengan NP print space A di koma B, koma di sini dikali ya. Nah, dan di sini juga kali N tambah 1. Terus PLT titik figur fixed size dengan 15,5. Kemudian ini buat metode Riemann Lefkowitznya. Itu kita masukkan PLT dot subplot subplot kemudian 1,3,1 terus PLT titik plot X, Y N. Terus X left sama dengan X minus 1 kemudian Y left sama dengan X PLT plot X left Y left N marker size dengan 11. Dan PLT bar itu X left Y left sama dengan B dikurang A per N, alpha sama dengan 0,5 kali sin sama dengan H. Color sama dengan N. Kemudian PLT title Riemann Lefkowiz.
format M. Kemudian ini kita copy saja, terus kita paste di sini. Nah, sini tinggal kita ganti di sini 2. Sini midpoint-nya. Kemudian di sini xmid, terus di sini ditambah x ini unit sini f, di sini xmid. Nah, kemudian sini xmid, kemudian unit. Ini mark size-nya tetap 11, kemudian di sini juga kita ganti jadi mid. Di sini juga mid. Nah, di sini kita ganti jadi midpoint. Sini 133. Right, sini jadi right. Dan sini sini x5 juga right, kemudian x right, dan sini juga right. Tekan juga jadi right. Jika sudah selesai ini codingannya yang ringan, sekarang kita run. Nah, maka grafiknya akan seperti ini. Kemudian jika kita lihat hasil perhitungannya, yaitu hasil perhitungan demand point yaitu 7,71875, kemudian untuk yang midpoint-nya itu 5,30034, kemudian right point-nya itu 5,69097. Sekarang kita ke menggunakan metode trapesium. Nah, sekarang itu untuk yang dengan kedua yang menggunakan metode trapesium. Langsung saja kita import nanti
np, kemudian kita import matplotlib, plot plus kemudian def traps f, a, b, n sama dengan 10. Linspace a, b, n plus 1 y sama dengan fx, kemudian y right sama dengan y 1, kemudian y left sama dengan y minus 1. Kemudian dx sama dengan d dikurang a per n. Kemudian t-nya itu sama dengan dx per 2 kali np sum y right plus y left. Kemudian kita masukkan f sama dengan lambda, mana x adalah x pangkat 2 ditambah 2. Kemudian kita masukkan a nya itu sama dengan 2, terus b nya itu sama dengan 3, kemudian untuk n nya itu 4. Nah, kita masukkan x sama dengan linspace a, b, n plus 1 y sama dengan x. Kemudian di sini kita masukkan lagi x sama dengan p dot linspace, kemudian a, b, 10. Terus y sama dengan fx. Kemudian for i in range, for ini n 2 xs sama dengan x terus i, x i, x ditambah 1, x i ditambah 1, i ditambah 1.
Kemudian YS sama dengan 0, F X X I, F X I ditambah 1 kemudian 0. Terus PLT tick field XS YS B scalar sama dengan B alpha sama dengan 0,2. Terus dx sama dengan b dikurang a per n. Kemudian traps bersan sam sama dengan p titik fx x dikali dx. Kemudian print hasil perhitungan model trapesium PLT metode. Nah, jika codingannya sudah selesai, maka kita run. Nah, maka untuk metode trapezoidnya yaitu hasilnya begini, akan seperti ini. Jadi hasil perhitungan metode trapeziumnya itu 10,46875. Sekarang kita ke metode Simpson. Nah, kita lanjut ke metode Simpson ini. Sesuai codingannya kita masukkan import sim p sp, kemudian def Simpson 13 to f, a, b, n. H sama dengan b dikurang a per n. 2 sama dengan f dikali a ditambah f dikali b for i in range i, n. Dimana k sama dengan a ditambah i dikali h, dimana if i modulus 2 sama dengan 0, 2 sama dengan 2 ditambah 2 dikali f dikali k. Else 2 sama dengan 2 ditambah 4 dikali F dikali K. 2 sama dengan 2 dikali H per 3. Kemudian perhitung luas. Kemudian batas bawah sama dengan, ini kita inputkan, masukkan nilai batas bawah, kemudian untuk batas atas ini kita inputkan lagi. Masukkan nilai batas atas, kemudian N sama dengan, ini untuk kita masukkan jumlah partisinya. Kemudian di sini untuk hasilnya yaitu pakai Simpson 13 lambda dikali lambda dengan X, yaitu X-nya pangkat 2. Sini ini ya apa 3 kurang 4 sini
Ini 3, kemudian di sini 4. Itu batas, ini batas bawah, batas atas scan, kemudian X sama dengan SP simbol X, kemudian integral dx-nya itu SP integrate X kuadrat dikurang 3X dikurang 4X batas bawah, batas atas. Barat sama dengan X integral dx dikurang hasil. Kemudian kita peroleh nilai luas daerah, kemudian kita peroleh nilai error. Langsung saja kita run. Kemudian kita masukkan sini batas atasnya 2, kemudian 3, 4. Nah, jadi nilai luas daerahnya itu minus 5,1667, terus nilai errornya itu 0,00. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.